Kita lanjut bahas spoiler Wodongkian Kunci Cenom episode 20. Oke lah, nggak usah caci cotot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini Lindong akan mengambil kunci rahasia kuno yang ada di tangan mayat kuno. Namun gadis gaun hijau itu tidak akan membiarkan Lindong mengambil kunci itu. Dia pun segera mengeluarkan pukulan telapak tangan giok ayang baby. Sebuah telapak tangan besar segera meluncur ke arah Lindong. Si gadis kemudian mengatakan, "Adik manis, aku sekarang sudah mengeluarkan pukulan ini, dan saat ini kau pasti akan tamat." Namun si gadis itu terlambat, karena sekarang Lindong sudah mendapatkan kunci rahasia kuno tersebut. Di sisi lain, nyawa dari Lindong juga dalam bahaya, karena pukulan telapak tangan giok sudah berada tepat di hadapan dari Lindong. Melihat pukulan telapak tangan raksasa dengan energi penghancur itu, membuat Lindong menjadi panik. Karena pada saat ini, dia sudah tidak bisa menghindar lagi. Lindong kemudian berkata dalam hati, "Sial, aku sudah tidak bisa menghindar. Apa dia benar-benar mengeluarkan jurus pamungkasnya dan akan membunuhku?" Dan tiba-tiba saja, duar! Sesuatu keluar dari belakang Lindong yang langsung menghantam telapak tangan giok itu. Sesuatu itu terlihat mirip dengan seekor ular raksasa yang akhirnya sekarang nyawa Lindong pun terselamatkan oleh ular raksasa tersebut. Namun Lindong masih bingung sebenarnya ular apa yang telah menyelamatkan dirinya kali ini. Lindong terus menyaksikan ular itu beradu dengan telapak tangan giok, dan kini Lindong berkata dalam hati, ini adalah ekor. Dari mana datangnya ekor raksasa dengan aura ungu yang gelap ini?" Sesaat kemudian Lindong tersadar, ini pasti adalah gabungan kekuatan dari Xiao Diao dan ekor milik Xiaoyan. Mereka diam-diam telah membantuku. Dan benar saja, ekor ular raksasa itu adalah kombinasi dari ekor milik Xiaoyan yang ditambahkan dengan kekuatan milik Xiao Diao. Sambil terus menahan serangan telapak tangan giok, Xiao Diao kali ini berkata, "Lindong, cepat alirkan energi Yuanmu ke dalam kunci rahasia kuno. Selama kau bisa mengendalikan kunci kuno itu, maka kau akan bisa mengusir wanita itu secara paksa dari dalam ruang dimensi ini." Karena sudah tidak ada waktu untuk berkomentar, Lindong pun segera menuruti perintah dari Xiao Diao, dan dia pun melihat kunci rahasia kuno yang ada di tangannya. Tidak lama kemudian, energi Yuan milik Lindong segera dialirkan ke dalam kunci rahasia kuno, dan keajaiban pun terjadi. Karena sekarang, Lindong bisa melihat seluruh ruangan dari dimensi ini. Dia pun bisa merasakan keberadaan siapapun di tempat ini. Saking senangnya, Lindong berkata dalam hati, "Wow, ini kelihatan sangat keren. Aku memiliki kendali mutlak atas ruangan ini." Lindong pun kemudian tersenyum pada si gadis, dan raut wajah dari gadis yang bukan Lesti itu menjadi terlihat panik. Tiba-tiba saja si gadis menjadi geram. Dia pun kemudian berkata dalam hati, kunci rahasia kuno menjadi miliknya. Mungkinkah dia tahu cara menggunakan kunci itu? Si gadis pun kemudian mengepalkan tangan karena dia telah gagal mendapatkan kunci rahasia kuno. Karena tidak mau terlihat panik di hadapan Lindong, si gadis itu pun mulai mengendalikan emosinya. Sesaat kemudian, dia pun mulai tebar pesona. Wajahnya terlihat seolah-olah memelas supaya orang-orang iba karena dia telah menjadi korban KDRT. Dan setelah itu, endorsan pun lancar, cuan pun masuk. Si gadis yang bukan Lesti kemudian berkata dengan lirih dan memelas, "Adik manis, tidak bisakah kamu berbelas kasihan pada aku?" Lindong yang tahu bahwa gadis itu hanya berpura-pura memelas saja, dia pada saat ini dengan santai menanggapi, "Aduh, bagaimana ya? Aku sudah kecewa karena kamu mencabut laporanmu. Jika aku tidak kejam, mungkin sekarang aku adalah orang yang akan kau tendang keluar dari tempat ini." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun segera mengaktifkan kekuatan dari kunci kuno. Dan di langit, kali ini keluar setitik cahaya yang kemudian membesar dan menyorot ke arah tubuh gadis yang bukan Lesti. Cahaya itu mirip seperti cahaya ilahi yang akan menyadarkan Syamsuddin. Dan saat ini, si gadis cantik itu pun tidak mampu berbuat banyak. Karena merasa dirinya akan segera ditendang keluar dari ruang dimensi ini, si gadis pun mengatakan, "Namamu Lindong kan? Baiklah,
Kali ini kakak mengaku kalah darimu. Meski kau telah mendapatkan kunci rahasia kuno, kau jangan merasa senang dulu. Kakak akan selalu menunggumu di luar sana. Dan jika saat itu kamu masih sangat lemah, jangan salahkan kakak karena bersikap kejam padamu. Ucapan dari gadis cantik itu membuat Lindong terdiam dan tidak berkomentar apapun. Sebelum pergi dari dimensi ini, si gadis pun tersenyum dan dia sekali lagi berkata pada Lindong, "Adik manis, ingatlah nama kakak ini adalah Mu Hongling. Dan juga ingat bahwa kau tidak akan memiliki keberuntungan seperti ini di lain waktu." Setelah mengucapkan salam perpisahan, tubuh gadis yang bukan Lesti, melainkan Mu Hongling itu segera menghilang dari ruang dimensi ini. Karena dia telah dipaksa keluar oleh Lindong melalui kekuatan dari kunci rahasia kuno. Dan Lindong pada saat ini adalah mutlak sebagai penguasa dimensi ini. Siapapun tidak akan bisa tinggal di dalamnya tanpa seizin dari Lindong. Setelah kepergian dari Mu Hongling, Lindong kali ini merasa sangat lega. Dia pun memegangi dahinya sambil berkata, akhirnya dia pergi juga. Wanita itu benar-benar sulit untuk dihadapi. Setelah semuanya beres, pada saat ini Lindong pun berjalan ke arah Rehan. Dan dia melepaskan jaring darah buatan dari Mu Hongling yang telah menahan tubuh Rehan. Rehan pun kini berdiri di hadapan Lindong dengan bekas pukulan telapak tangan di dadanya. Dan saat ini Lindong pun mulai merenung. Dia pun mengatakan dalam hati, sebenarnya dia itu berasal dari mana. Bahkan Rehan boneka darah sekalipun tidak bisa menghentikannya. Meskipun Mu Hongling ini cantik dan dia berbicara dengan lemah lembut, namun kekuatan dan teknik bertarungnya berada di atas Shenmue dan juga yang lainnya. Jika dunia ini semakin banyak wanita seperti itu, maka akan semakin sulit untuk dihadapi. Jika aku sampai menyinggung perasaannya hari ini, aku tidak tahu masalah apa yang akan aku hadapi di masa depan nanti. Xiaodia yang tahu isi hati dan juga pikiran dari Lindong kemudian muncul di hadapannya dan dia berkata, "Hehe, aku khawatir jika semua wanita seperti itu, maka para pria akan kesulitan untuk menaklukkannya." Lindong pun seketika menjadi cengok karena perkataan dari Xiaodo itu memang ada benarnya juga. Dan kini Lindong tidak mau membahas tentang Mu Hongling lagi. Dia pun berkata, sudah lupakan saja. Sekarang kita telah mendapatkan kunci rahasia kuno ini. Saatnya kita segera pergi dari tempat ini. Mendengar pernyataan Lindong yang akan pergi dari tempat ini, membuat Xiaodio kemudian memukul Lindong sambil mengatakan, "Pergi, dasar bodoh kau. Jika kita keluar sekarang, kemungkinan Shenmue dan bahkan Mu Hongling masih menunggu di luar sana. Apa kau cari mati, bocah bodoh?" Lindong yang dipukuli oleh Xiaodo pun menjawabnya, "Tapi kita tidak bisa terus bersembunyi di tempat ini selamanya." Dan sekali lagi Xiaodio mengatakan, "Dasar bodoh. Bukankah dirimu itu telah mendapatkan pohon surgawi Fuling? Kebetulan tempat ini adalah tempat yang aman. Jadi di sini kau bisa menyerap kekuatan dari pohon surgawi itu supaya dirimu bisa masuk ke tingkat master simbol surgawi. Dengan begitu, kau tidak perlu takut lagi dengan Shenmue dan yang lainnya." Lindong pun menjawab, benar juga. Karena dia tahu bahwa seorang master simbol surgawi kekuatannya setara dengan seorang nirwana. Jika tingkatan nirwana itu menggunakan kekuatan Yuan, seorang master simbol menggunakan kekuatan mental atau disebut juga dengan kekuatan spiritual. Itu adalah kekuatan bakat atau bawaan dari lahir. Dan kebetulan Lindong adalah manusia langka yang diberkati mampu mengendalikan dua kekuatan sekaligus, yaitu Yuan dan juga spiritual. Tidak butuh waktu lama, Lindong segera mengeluarkan pohon surgawi dari tangannya. Dia pun duduk bersila sambil melihat pohon surgawi itu dan kemudian mengatakan, "Wow, sungguh energi yang kuat. Rasanya seperti berada di pemandian air panas saja. Dan ini seperti yang diharapkan, kekuatan besar dari pohon surgawi Fuling." Xiaodia yang sambil rebahan pun mengatakan, "Lindong, pohon Fuling ini secara alami sangat sulit untuk diserap dan juga disempurnakan. Tapi untuk dirimu, kau tidak perlu khawatir karena kau memiliki batu jimat leluhur. Dan untuk masalah berhasil atau tidaknya dirimu menembus master surgawi setelah menyerap energi pohon Fuling itu, sepenuhnya tergantung kemampuanmu sendiri." Lindong pun melirik Xiaodo dan dia berkata, namun di dalam hati Lindong mengatakan, dia ini sepertinya sedang meremehkanku.
Karena pada saat ini ingin melakukan kultivasi, maka Lindong butuh seorang penjaga supaya dirinya bisa tenang melakukan kultivasi tanpa adanya gangguan apapun. Lindong kemudian dengan cepat menyuruh Xiaoyan keluar. Harimau gemoy itu kemudian keluar dari tas Qian Kun milik Lindong, dan pada saat ini Xiaoyan mengaum dengan keras. Kini Lindong yang telah memiliki 3 penjaga, yaitu Rehan, Xiaodiao, dan juga Xiaoyan. Lindong pun mengatakan dalam hatinya, dengan 3 penjaga ini untuk melindungiku, maka aku bisa berlatih dengan tenang, tidak butuh cacicot lagi. Lindong segera menempatkan pohon fuling di depan dahinya, sementara dia juga mengeluarkan batu pelahap yang diposisikan di atas kepalanya. Tidak lama setelah itu, batu pelahap pun berubah menjadi lubang hitam yang semakin membesar, dan kemudian menyerap energi dari pohon fuling untuk dimurnikan kemudian disalurkan kembali ke tubuh Lindong. Kekuatan dari pohon fuling pun berubah menjadi energi hijau yang kemudian ditelan oleh lubang hitam secara brutal. Setelah pemurnian, semua energi itu pun dialirkan kembali pada Lindong melalui dahinya dan kemudian menyebar ke dalam tubuh Niwan atau alam spiritual dari Lindong yang ada di dalam tubuhnya. Di dalam Niwan Lindong itu mulai menunjukkan sebuah perubahan. Kekacauan besar pun muncul di sana. Namun karena Lindong memiliki batu jimat leluhur, kekacauan itu pun bisa diatasi dan semuanya nampak beres. Bila diperhatikan sebelum menyerapan energi dari pohon fuling, tubuh Niwan atau alam spiritual milik Lindong nampak seperti alam yang kosong dan tidak ada apapun di dalamnya. Namun dengan masuknya energi hijau, perubahan besar pun terjadi. Alam spiritual milik Lindong mulai mengeluarkan sebuah cahaya keemasan, seperti akan ada matahari yang terbit. Dan saat itulah kekacauan pun terjadi. Kemudian mereda, seolah langit dan bumi mulai berpisah, dan kemudian akan lahir alam baru, yaitu alam yin dan yang. Pada saat ini Lindong pun menyadari perubahan drastis di dalam tubuh Niwannya itu. Walaupun Lindong sangat senang, namun dia juga harus berhati-hati, karena jika dia ingin berhasil menjadi seorang master simbol surgawi, maka dia harus bisa mengatasi kekacauan di dalam tubuhnya, dan kemudian menciptakan dunia kecil yang baru. Bersama dengan kekuatan alam, maka kekuatan langit dan bumi kemungkinan dapat dikendalikan, sehingga nantinya Lindong akan memiliki kekuatan yang tidak terbatas yang bisa dia gunakan sesuka hati. Pada saat Lindong menciptakan dunia kecil di dalam tubuh Niwannya itu, Xiaodiao dan juga Xiaoyan mulai bosan menunggu. Namun mereka harus bersabar, karena pada saat ini Lindong sedang berjuang dan tidak bisa diganggu. Dia harus fokus dalam membentuk dunia baru di dalam tubuh Niwannya. Semua itu harus dilakukan secara perlahan, teliti, dan juga hati-hati. Namun di sisi lain, mayat yang terlihat tidak bergerak itu ternyata masih memiliki energi negatif yang sangat jahat yang masih tertinggal di dalam tubuhnya. Dan kini, energi negatif dari mayat kuno itu pun mulai berkata dengan lirih, "Hehe, tubuh bocah itu, aku harus mendapatkannya." 1 minggu telah berlalu, namun Lindong belum juga keluar dari mode pelatihan. Sementara Xiaodiao dan juga Xiaoyan sudah sangat bosan untuk berjaga. Mereka pun pada akhirnya mulai bercanda. Xiaodiao mengatakan, "Harimau tolol, ayo kita bermain game saja. Jika kau berhasil menangkapku di dalam dimensi ini, maka aku akan memberimu hadiah. Bagaimana? Setuju tidak?" Setelah mengatakan hal itu, Xiaodiao pun segera terbang. Namun dia juga mengawasi Lindong. Xiaodiao kemudian mengatakan, tampaknya akan butuh waktu yang lama bagi Lindong untuk segera bangun. Bagaimanapun juga, dia harus berlatih secara perlahan dan tidak boleh ada kegagalan sedikit pun. Jika tidak, maka dia akan merugi dan tidak bisa menembus level master surgawi. Sesaat kemudian Xiaoyan mulai mengejar Xiaodiao, dan mereka yang bosan menunggu pun pada akhirnya bermain kejar-kejaran. Lagi-lagi energi negatif dari mayat kuno kembali muncul dan mengatakan, saat mereka lengah, aku akan. Sebelum bisa melanjutkan kata-katanya itu, kaki dari Xiaoyan sudah menginjak kepala dari si mayat kuno dan membuatnya menjadi ambruk. Xiaodiao yang dikejar oleh Xiaoyan pun nampak riang, dan dia pun berkata, "Haha, harimau tolol, kau ini lambat sekali. Cepatlah sedikit, jangan membuatku merasa bosan." Xiaoyan mencoba menangkap Xiaodiao, namun dia selalu gagal, dan mayat kuno itu pun pada saat ini diinjak-injak oleh Xiaoyan. Kini Xiaodiao masih terbang ke sana kemari dan dia berkata, "Hei harimau bodoh, kau itu sangat kasar. Lihatlah, kau telah merobohkan mayat itu." Dan kini si mayat pun telah tergeletak di atas lantai karena tubuhnya ditendang oleh Xiaoyan. Dan sepertinya dia masih dengan niat buruk.
untuk menguasai tubuh dari Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah energi negatif dari mayat kuno itu akan mampu menguasai dan mengambil alih tubuh Lindong yang sedang fokus berlatih saat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.